malaikat Jibril itu mengoperasi, membuka perutnya Nabi Muhammad dari mulai thagrati nahri. Thagro itu ini. Kalian pegang di sini ada semacam cekungan ya. Cekungan di leher terus sampai ke ila asfali batnihi, sampai ke perut bagian bawah. Dioperasi, dibuka oleh malaikat Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santri Nur Antika yang saya cintai dan penonton channel YouTube Pondok Pesantren Antika yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kisah yang luar biasa yang dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita rayakan tepat pada tanggal 27 Rajab atau bertepatan pada hari Sabtu esok hari. Di tempat ini insya Allah saya akan menerangkan bagaimana luar biasanya kisah Isra Mi'raj yang dialami oleh beliau. Dari mulai bagaimana mulanya, bagaimana ceritanya, bagaimana yang dialami oleh Nabi Muhammad di tengah perjalanan, dan bagaimana oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika pulang Isra Mi'raj dan bertemu dengan para sahabat. Semuanya akan dikemas, dikisahkan dalam sebuah kitab yang sama-sama akan kita baca, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Ad-Dardir yang mensyarahi kisah Qissatul Mi'raj atau kisah Isra dan Mi'raj. Marilah kita bersama-sama buka kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hajari indal baiti mutaji'an baina rajulaini. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad itu sedang tidur miring mutaji'an di Baitullah, di Ka'bah. Ketika tiduran tersebut, Nabi Muhammad itu ditemani oleh dua sosok laki-laki. Dua sosok laki-laki itu, laki-laki yang pertama itu adalah pamannya, yaitu sahabat Hamzah. Dan laki-laki yang kedua itu adalah anak dari pamannya, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Mereka bertiga lagi tiduran di Baitullah, di Ka'bah. Idh atahu Jibrilu wa Mikailu. Tiba-tiba ada dua sosok malaikat yang datang, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail itu tidak berdua saja. Wa ma'ahuma malakun akhor. Mereka ditemani oleh satu malaikat lagi. Ya. Ada yang mengatakan malaikatnya itu adalah malaikat Israfil. Tiga malaikat langsung mendatangi Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu sedang tiduran, yaitu malaikat Jibril, Mikail, kemudian Israfil. Tiga pemimpin malaikat. Ya, ketuanya waktu itu dipimpin oleh malaikat Jibril. Lalu apa yang terjadi? Dilanjutannya diterangkan, fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama. Fasalqauhu ala dhuhrihi fatawallahu minhum Jibrilu. Kemudian tiga malaikat itu membawa Nabi, dibopong Nabi itu, digotong oleh tiga malaikat itu, kemudian dikasih air zam-zam. Ya, tiga malaikat itu kemudian membawa air zam-zam.
fasalqauhu ala dhuhrihi fatawallahu minhum Jibril. Kemudian Nabi Muhammad itu ditidurkan secara terlentang. Ditidurkan secara terlentang, kemudian malaikat Jibril yang menghadapi langsung. Malaikat Jibril langsung menghadapi Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu ditidurkan di depannya. Kemudian wafi riwayatin, apakah kisahnya cuma seperti itu saja awal mula Isra dan Mi'raj itu? Ternyata tidak. Ada riwayat lain yang menceritakan beda. Wafi riwayatin faraja saqafu baiti fanazala Jibrilu fasyuqqa min thagrati nahrihi ila asfali batnihi. Jadi dalam satu riwayat, dari atap rumahnya Nabi, jadi posisi Nabi pada saat itu sedang berada di rumah. Kemudian atap rumahnya itu tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba terbuka, fanazala Jibril. Tiba-tiba Jibril itu turun dari atap rumahnya itu turun, fasyuqqa min thagrati nahri ila asfali batni. Tiba-tiba malaikat Jibril itu membuka perutnya Nabi Muhammad dari mulai thagrati nahri. Thagro itu ini. Kalian pegang di sini ada semacam cekungan ya. Cekungan di leher terus sampai ke ila asfali batnihi, sampai ke perut bagian bawah. Dioperasi, dibuka oleh malaikat Jibril. Kemudian tsumma qala Jibril li Mikail atini bitostin min ma'i Zamzam. Kemudian malaikat Jibril manggil malaikat Mikail. Il, sini Il. Jadi manggil kan Il dong. Masa mik kan gak enak ya. Manggil Mikail kan, Il, sini Il. Gitu. Sini, tolong bawain air Zamzam. Tolong bawain air Zamzam untuk saya. Dan ayo kita bersihkan hatinya Nabi Muhammad. Kaima utahhiru qalbahu usyarrihu sadrahu fastakhraja qalbahu faghsalahu thalatha marratin. Jadi ketika air Zamzam itu didatangkan oleh malaikat Mikail, kemudian isi tubuhnya Nabi Muhammad, hatinya itu dibersihkan. Ya, dibersihkan oleh malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, dan dikeluarkanlah kotoran-kotoran hatinya itu. Dari mulai rasa dengki, kemudian hasud, sombong, itu semuanya dikeluarkan. Hitamnya itu di luar. Sehingga hatinya benar-benar putih. Tidak ada kotoran sama sekali. Dibasuhnya berapa kali? Faghasalahu thalatha marratin. Dibasuh sebanyak 3 kali. Kemudian wa naza'a ma kana bi min adza. Tadi kotorannya itu dikeluarkan semuanya, dihilangkan semuanya sampai. Kemudian waqtalafa ilaihi Mikailu bi thalathin min ma'i Zamzam. Summa atastin min dhahab mumtal hikmatan wa imanan. Setelah dibersihkan hatinya Nabi Muhammad itu, karena Nabi Muhammad mau dibawa tur nih, mau dibawa study tour sama malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Study tournya langsung ketemu Allah. Kalau ketemu Allah ke Sidratil Muntaha, otomatis hatinya harus bersih. Sama kayak ketika kalian sholat. Sholat itu kan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah Isra Mi'rajnya kita. Kalau kita tidak bisa Isra Mi'raj langsung ke sana, ya Isra Mi'rajnya lewat sholat. Jadi sebelum kita sholat, hatinya harus dibersihkan dulu. Murni kita mau menghadap Allah. Jangan mikirin apa-apa. Sama kasusnya dengan Nabi Muhammad. Setelah dibersihkan, kemudian dimasukkan sesuatu yang baik-baik. Seperti hikmah, iman, kelemah lembut, kemudian rasa cinta, kasih sayang, dan semuanya yang bagus-bagus lah. Dikasih semuanya. Jadi semua yang bagus di muka bumi ini itu dimasukkan ke sifat yang bagus, itu dimasukkan ke hatinya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu afdolul kholqi, ya, fil ardi wasamai. Dari mulai awal terbentuknya muka bumi ini sampai kiamat nanti, afdolul kholqi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja masih dioperasi hatinya. Dioperasi hatinya, dikeluarin yang kotor, masukkan yang jelek. Apalagi kita. Apalagi kita yang pasti semuanya punya salah. Hatinya pasti punya rasa yang kotor, dengki, sombong, dan seterusnya.
Jadi Nabi Muhammad aja dicuci, hatinya apalagi kita ya lebih wajib lagi dicuci. Fa'afraghahu fi sadrihi. Kemudian apa yang dilanjutkan oleh malaikat Jibril dan kawan-kawan itu? Fa'afraghahu fi sadrihi wa mala'u hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman. Dikasih keislaman yang kuat, dikasih keyakinan yang kuat, dikasih sifat hilmi itu sifat yang bijaksana, tidak mudah marah. Itu yang bagus-bagus lah. Nah, habis itu ditutup lagi tuh. Ditutup lagi, ada yang mengatakan tutupnya itu dengan menggunakan langsung sayapnya. Malaikat Jibril tutup langsung. Setelah ditutup, summa khotama baina katifaihi bi khotamin nubuwat. Setelah itu Nabi Muhammad dicap, ya, khotama itu dicap dengan menggunakan cap kenabian. Ya, dicap kenabian. Nah, dicapnya itu di mana? Kalau dalam satu riwayat atau kalian bisa lihat di syarahnya, dicap adalah baina katifaihi, ya, di antara dua belikat. Belikat itu ini nih. Ini kan ini ada yang kalau kalian gerak ini ada tulang di sini ya. Nah, di tengah-tengahnya di sini itu ada cap kenabian. Jadi ada stempel kenabian. Itu. Apakah nabi yang lain ada? Ya, wa fi riwayatin memang tidak diterangkan, tapi Nabi Muhammad itu dicap di sini. Kemudian summa utiya bil buroqi musarrajan mulajjaman. Ketika sudah selesai dioperasi oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, kemudian apa yang terjadi? Summa utiya bil buroqi musarrajan mulajjaman wa wadabbatun abyadu tawilun fawqal himari wa dunal bughli. Kemudian Nabi Muhammad itu didatangkan satu sosok hewan yang kemudian dikenal dengan nama buruk. Dikenal nama buruk. Itu wujudnya seperti apa sih? Buruk itu wujudnya adalah sebuah hewan yang putih, ya. Jadi kalau kalian bayangkan wujudnya putih, kemudian tinggi, tawilun itu berarti tinggi, kemudian fauqal himari wa dunal bughli. Jadi tingginya itu di atasnya keledai dan di bawahnya bighol. Ya, bighol itu kalau sekarang semacam kuda gitu lah, kuda. Jadi tingginya setara kuda lah, tapi di atasnya keledai, lebih besar, lebih tinggi daripada keledai. Nah, inilah buruk, sosok tubuhnya seperti itu ya, secara fisiknya seperti itu. Kemudian musarrojan mulajjaman. Jadi musarrojan mulajjaman itu dikasih renda-renda buruknya itu, sudah ada perhiasannya, sudah ada apanya. Nah, ini wa fi riwayatin buruk ini sebelum dibawa oleh malaikat Jibril itu diadakan kontes di surga. Jadi buruk-buruk yang ada itu nanti ada pemilihan buruk mana yang nanti akan membawa sosok yang paling mulia di sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya yang lain buruk itu pada berhias. Ada yang pakai maskara, pakai lipstik, pakai bedak 3 cm, pokoknya cantik-cantik lah gitulah. Nah, ada satu buruk di pojokan, buruknya itu nangis gitu ya, gak dandan, sederhana, biasa saja gitu ya. Hari ini datangi oleh malaikat Jibril, kenapa kok yang lain pada dandan, cantik-cantik semua, bajunya hebat-hebat semua, wangi-wangi semua, parfumnya yang mahal-mahal, kamu kok di pojokan biasa aja, malah justru nangis. Kenapa? Kenapa buruk? Kata buruk itu dijawabnya, saya tidak pantas. Saya kok merasa tidak pantas ya membawa sosok yang mulia, yang paling mulia di muka bumi ini. Bahkan derajatnya itu sudah kekasihnya Allah. Saya nggak pantas. Saya mau dandan kayak gimana juga nggak pantas. Akhirnya justru buruk itulah yang dipilih untuk membawa Nabi Muhammad SAW. Karena sifat halusnya, sederhananya, ikhlasnya, jadi ketemu Nabi Muhammad itu tidak fisik,
yang diutamakan, tapi hatinya yang lembut. Jadi ini juga tamparan buat kita nih. Barang siapa yang mau menonjolkan kehebatan itu tidak dilihat dari fisiknya. Kalau sudah hebat akhlaknya, hatinya, insya Allah terpilih nanti. Kemudian ketika ditantangkan buruk, yadhu hafirahu inda muntaha torfihi muttaribal udhunaini idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu wa idza habata irtafa'at yadahu lahu janahani. Jadi buruk itu fisiknya tadi gedenya seperti tadi. Buruk itu jalannya, kecepatannya itu sejauh mata memandang. Jadi ketika mata memandang sana, ya langsung ada di sana. Ketika mata itu melihat misalkan melihat pondok, ya langsung ada di pondok. Melihat sana, langsung ada di sana. Jadi sejauh mata memandang, kaki buruk itu akan langsung berada di situ. Kemudian telinganya muttaribal udzunaini idza ata ala jabalin. Jadi kalau ada gunung tuh telinga ngasih kode gerak-gerak. Titit gitu, kira-kira gitulah. Ada sensornya. Jadi sekarang kalau robot paling hebat itu kalah sensornya sama sensornya buruk. Jadi ada gunung di depannya, sensornya langsung bunyi. Ninit. Telinganya itu berubah-ubah. Kemudian kakinya itu kalau misalkan dia naik gunung, kaki yang depannya akan mengecil, pendek. Kaki yang belakangnya nambah panjang. Kalau dia turun gunung, kaki belakangnya itu semakin pendek, kaki depannya semakin panjang. Tujuannya supaya apa? Supaya Nabi Muhammad itu tetap stabil di atasnya. Jangan sampai buruknya naik gunung, Nabi Muhammad ikutan miring kan, jadi jatuh ya. Jadi buruknya itu diangkat seperti itu. Jadi ketika naik gunung pun akan seperti ini, ketika turun pun seperti ini. Itu buruk yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Dan itu teknologi zaman sekarang sudah mulai ditiru seperti itu, padahal zaman dulu itu sudah luar biasa yang namanya buruk. Fisiknya seperti apa? Lahu janahani fi fakhidaihi. Buruk itu punya dua sayap, yang sayapnya itu ada di paha. Biasanya kalau kalian gambar apa buruk itu sayap itu kan biasanya ditaruhnya di punggung gitu. Sayapnya itu adanya di pahanya, paha kakinya. Kemudian yahfiru bihima rijlaihi fastas'aba alaihi fawada'a Jibril yadahu ala ma'rifatihi. Kemudian malaikat Jibril itu meletakkan tangannya memegang buruk. Jadi sama malaikat Jibril itu si buruk itu dipegangin terus, katakanlah malaikat Jibril itu pengendali buruknya. Summa qala. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada buruk, ala tastahiyya buruk, fa wallahi ma rakibaka khulqun akramu 'ala Allahi minhu. Buruk, gitu kan? Kata malaikat Jibril, kamu malu nggak sih? Kamu malu nggak? Demi Allah, kamu itu tidak pernah dinaiki oleh siapapun yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Kamu itu bakal dinaiki oleh makhluk yang paling mulia. Sebelumnya nggak ada makhluk yang mulia yang pernah menaiki kamu. Jawabnya buruk apa? Jawabnya buruk fastahya hatar faddo arokon wa qurra. Akhirnya ketika dikasih tahu oleh malaikat Jibril seperti itu, buruk itu langsung malu, langsung ndregdeg gitu, langsung gemeteran sampai arokonnya itu, sampai keringetnya itu bercucuran. Irfaddo arokon, keringetnya bercucuran karena mau dinaiki oleh Nabi Muhammad. Supirnya, katakanlah supirnya siapa? Supirnya presiden atau yang mau nyopirin kiai siapa yang terkenal itu, yang biasanya nyupir itu jadi ndregdeg, jadi bawa mobilnya jadi ndregdeg karena mau bawa sosok yang luar biasa. Ini buruk dinaiki sama makhluk yang paling mulia, sampai keringetannya luar biasa. Wa qarra hatta raqibaha wa kanat al anbiya'u tarkubuha qablahu. Kemudian
Buruk itu kan deg-deg tadi. Antengnya gara-gara apa? Antengnya itu pas Nabi Muhammad naik. Wa qarra hatta raqibah. Ketika Nabi Muhammad itu naik, baru si buruknya itu anteng. Langsung anteng gitu. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Jadi ketika siapapun yang ketemu sama Nabi Muhammad, itu hatinya langsung luluh. Hatinya langsung luluh. Orang tuh langsung jatuh cinta aja lah ke Nabi Muhammad itu. Karena yang kita ketahui kan kegantengannya seseorang kan yang paling ganteng katanya Nabi Yusuf. Padahal yang paling ganteng di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad. Saking gantengnya sampai dilihat aja nggak bisa. Saking bersinarnya sosok Nabi Muhammad. Makanya orang-orang yang kafir yang membenci Nabi Muhammad pada saat itu adalah orang kafir yang paling jelek. Itu adalah orang yang tidak percaya sama Nabi Muhammad. Ketemu Nabi Muhammad tapi kok hatinya nggak luluh. Itu adalah orang kafir paling jelek, kafir Quraisy pada saat itu, yang dicantumkan dalam Al-Quran itu. Kemudian apa yang selanjutnya terjadi? Waqala Sa'id bin Musayyab wa ghairuhu wa hiya dabbatu Ibrahim allati kana yarkabu 'alaiha lil Baitil Haram. Menurut Sa'id bin Musayyab, buruk yang dipakai oleh Nabi Muhammad itu adalah hewannya Nabi Ibrahim yang dinaiki oleh Nabi Ibrahim ketika menuju ke Baitul Haram. Jadi Nabi Ibrahim itu kan dulu hijrah ya dari Palestina kemudian menuju Baitul Haram, menuju ke Arab. Ya, dari Palestina disuruh pergi ke Arab. Sama waktu itu membawa anaknya itu yang bernama Ismail sama Siti Hajar dibawa tuh ke Arab. Ketika dibawa ke sana, menurut Sa'id bin Musayyab kendaraannya itu adalah buruknya Nabi Muhammad itu. Buruknya itu yang dinaiki oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika ada di Masjidil Haram, kemudian kan disuruh balik lagi ke Palestina sama Allah, gitu ya. Ngomong ke istri sama anaknya gitu ya. Sayang, nak, saya disuruh balik lagi ke Palestina sama Allah. Tapi nggak boleh ngajak kalian berdua. Kalian berdua tinggal di sini di Arab, gitu. Istri sama anaknya kan kaget. Yang bener Mas Ibrahim, gitu. Yang Ibrahim kan, Mas Ibrahim kalau orang Indonesia kan manggilnya. Yang bener Mas Ibrahim, kok kita ditinggalin di sini, gitu ya. Iya, karena ini adalah perintah Allah. Akhirnya ketika balik lagi, Hajar sama Ismail di situ kekeringan, nggak ada air, nggak ada makanan. Kemudian terjadilah peristiwa bolak-balik 7 kali gara-gara mencari air, yang kemudian dalam haji dinamakan dengan sa'i bolak-balik nyari air pada di buka air, itu adalah fata morgana. Kemudian kakinya Ismail itu, Nabi Allah Ismail kakinya itu ngasih isyarat, ngetuk 3 kali, ngasih isyarat. Akhirnya dari ketukannya kakinya Nabi Allah Ismail itu keluar air yang kemudian menjadi sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zamnya disitulah kemudian yang sekarang dikenal dengan istilah sa'i. Jadi itulah cerita di mana awal mula Isra Mi'raj itu terjadi. Jadi begitu persiapannya Nabi Muhammad ketika mau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha itu dipersiapkan dengan matang. Bahkan menurut riwayat, kejadian Isra Mi'raj itu adalah kejadian ketika Nabi Muhammad itu dalam kondisi sedih, atau amul huzni namanya, tahun kesedihannya Nabi Muhammad. Kenapa tahun kesedihan? Karena sebelum berangkat Isra Mi'raj, keluarga yang disayangi oleh Nabi Muhammad itu udah meninggal semua. Pertama dari istrinya, Sayyidah Khadijah meninggal. Kemudian yang merawatnya, pamannya meninggal, kakeknya semuanya meninggal semua. Yang ngerawat dari kecil gitu meninggal semua. Nah itulah kemudian Nabi Muhammad itu galau ya. Bayangin aja kalian ditinggal bapak itu ketika masih di kandungan ya, ibunya meninggal, kemudian diasuh oleh kakeknya meninggal, dipindah ke pamannya meninggal, Abu Thalib, kemudian meninggal istrinya meninggal. Nah kemudian peristiwa itu kemudian dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan.
Tahun kesedihan itulah ketika Nabi lagi galau-galaunya, Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat Jibril buat ngajak jalan-jalan. Ngajak jalan-jalan Nabi Muhammad supaya tidak galau, healing. Kalau bahasa sekarangnya itu Nabi Muhammad diajak healingnya sama malaikat Jibril gitu. Malaikat Jibril nggak sendirian healing di malaikat Jibril ya, luar biasa. Ke Masjidil Haram, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Begitu luar biasanya perjuangan Nabi Muhammad untuk mempertahankan ajaran Allah, dan bagaimana kisah Isra Mi'raj ini nanti akan menjadi kisah yang tidak masuk akal, tapi kita harus mengimani Isra hukumnya wajib, karena dalam ayat Quran ada subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Wajib, berarti mengimani Isra wajib. Mengimani Mi'raj, kalau tidak iman hukumnya tidak sampai kafir. Karena Mi'raj adanya di hadis, ya. Mi'raj adanya di hadis. Kalau tidak mengimani Isra hukumnya kafir. Kalau tidak mengimani Mi'raj hukumnya fasik, gitu ya. Karena Mi'raj tidak ada dalam Quran, adanya dalam hadis. Itu aja buat materi kesempatan kali ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.